warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Bu. Saya adalah Utami dari Universitas Sriwijaya, mahasiswa semester 4 Pendidikan Siswa. Jadi di sini Dera izin untuk mewawancarai Ibu mengenai kurikulum Merdeka dan juga mengenai implementasinya dan juga profil pelajar Pancasila. Di mana itu adalah tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran fisika di semester 4. Ya boleh. Baik, mungkin langsung saja Bu mengenai implementasi dari kurikulum Merdeka ini. Nah, di mana seperti yang kita tahu, kurikulum Merdeka ini dirancang untuk memberikan kebebasan bagi guru dalam mengatur pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, pertanyaannya itu bagaimana Ibu mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini dalam pembelajaran fisika? Jadi dalam pembelajaran fisika, kurikulum Merdeka itu lebih menitik beratkan kepada kebutuhan peserta didik. Jadi guru bukan mengejar berapa nilai yang didapat dari peserta didik, tapi bagaimana proses pembelajarannya. Untuk pengimplementasiannya, yang pertama guru itu harus mengenal kebutuhan masing-masing peserta didik, di mana setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran di awal, sebagai guru itu melaksanakan asesmen, yaitu asesmen baik itu formatif untuk melihat kesiapan belajar siswa maupun asesmen diagnostik untuk melihat apa minat, bakat, dan hobi peserta didik serta kebutuhannya, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya, walaupun kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan yang lebih besar kepada siswa, nah namun untuk mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dan beragam dengan kebutuhan siswa ini mungkin menjadi tantangan bagi setiap guru. Apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam penerapan kurikulum Merdeka ini? Jadi dalam penerapan kurikulum Merdeka, tantangannya yaitu bagaimana sebagai guru kita memfasilitasi kebutuhan murid, karena tadi kan baik dari kesiapan belajar yang berbeda-beda, minat dan bakat yang berbeda-beda. Jadi untuk itu tantangannya adalah bagaimana menyiapkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Salah satunya yaitu bagaimana dengan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi dengan tidak menyamaratakan anak. Jadi kita lihat anak itu sesuai dengan tingkatan kemampuan pembelajarannya. Baik itu kita diferensiasi pada proses pembelajaran maupun bisa dengan diferensiasi konten. Jadi kita lihat anak itu minatnya di mana agar pembelajaran lebih menarik. Jadi tantangannya bagaimana cara kita untuk menyiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan masing-masing murid, seperti itu. Selanjutnya kurikulum Merdeka ini kan bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman akademik, tetapi juga membentuk siswa dengan karakter kuat yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila, di mana seperti gotong royong, kreatif dan juga bernalar kritis. Nah, bagaimana Ibu mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini seperti gotong royong dan juga bernalar kritis tadi dalam pembelajaran fisika? Oh ya, baik. Jadi salah satu caranya dalam kegiatan pembelajaran kita menggunakan cooperative learning, yaitu dengan bekerja secara berkelompok. Jadi ketika anak bekerja secara berkelompok, di situ akan ada anak saling bantu-membantu, meningkatkan semangat gotong royong kerjasama, menghargai orang lain. Kemudian dari situ bagaimana mereka bisa mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Kemudian untuk bernalar kritis itu pada kegiatan pembelajaran kita lebih sering mengajak anak untuk berdiskusi sehingga memfasilitasi anak-anak untuk menyampaikan apa pendapat mereka, kemudian yang lain ikut menanggapi. Jadi mengupayakan untuk selalu mengadakan diskusi di mana pertanyaan itu tidak hanya dengan sebutkan tapi lebih ke mengapa dan bagaimana, sehingga anak itu lebih bernalar, reasoning, menyampaikan apa alasannya. Seperti itu salah satu caranya. Selanjutnya Bu, salah satu pendekatan dalam kurikulum Merdeka ini kan adalah PJBL atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, di mana metode pembelajaran ini mungkin sangat relevan untuk pelajaran fisika karena siswa itu tidak hanya belajar teori saja, tetapi dapat mengaitkan konsep-konsep fisika itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah Ibu pernah menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini di kelas fisika? Oh iya.
Jadi tentu saja kalau kita belajar yang selalu berupa teori, anak akan menjadi bosan dan anak juga akan kurang memahami manfaat apa yang dia pelajari. Jadi saya beberapa kali telah melakukan pembelajaran berbasis proyek, ya. Kemudian manfaatnya untuk anak agar lebih memahami apa yang dia pelajari, apa tujuannya, dan saya berupaya agar anak itu memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Jadi saya sudah beberapa kali melakukannya. Salah satu materi yang saya praktekkan dengan anak bersama pembelajaran berbasis proyek pada materi momentum dan impuls. Selanjutnya Bu, modul ajar dalam kurikulum Merdeka ini mungkin menjadi salah satu hal yang sangat penting yang dapat membantu guru itu menyusun pembelajaran dengan lebih terarah. Nah, di mana modul ini mungkin dirancang agar siswa bisa belajar mandiri sekaligus dapat mendukung pembelajaran berbasis proyek tadi. Nah, bagaimana Ibu dalam menyusun modul ajar untuk pembelajaran fisika ini agar sesuai dengan kurikulum Merdeka? Baik, jadi dalam membuat modul ajar, saya biasanya berkolaborasi dengan sesama rekan guru, khususnya yang mata pelajarannya sama. Kemudian kita bersama-sama merumuskan bersama agar modul ini dapat membuat anak dapat belajar, apalagi khususnya modul kan tentu berbeda dari buku paket. Kalau modul itu memang dirancang untuk bisa secara mandiri. Jadi biasanya berkolaborasi bersama rekan-rekan untuk menyusun modul sehingga cocok dipergunakan untuk anak-anak khususnya di SMA Negeri 1 Pemungutan. Apakah ada tantangan tersendiri dalam menyusun modul? Tentu ada, karena sebelumnya kan kita terbiasa itu dari apa yang ada pada buku paket. Jadi saat membuat modul itu bagaimana kita bisa membuat modul itu benar-benar bermanfaat. Jadi salah satu caranya dengan sering mengajukan pertanyaan kepada anak, apakah dengan modul itu sudah cukup dimengerti atau belum. Ketika anak masih banyak bingung, disitulah tantangannya, berarti harus diperbaiki lagi dalam menyusun modulnya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Bu. Dalam kurikulum Merdeka ini kan tentunya evaluasi pembelajaran itu tidak hanya fokus pada hasil akhir seperti nilai ujian. Berbeda dari kurikulum K13 mungkin sebelumnya. Nah, tetapi juga pada kurikulum Merdeka ini juga menilai proses belajar siswa. Nah, dalam mata pelajaran fisika mungkin hal ini melibatkan tadi pembelajaran terhadap diskusi, eksperimen, atau juga proyek. Nah, evaluasi seperti ini tentunya mungkin memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kemampuan siswa. Nah, jadi bagaimana cara Ibu untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dalam pembelajaran fisika, terutama untuk menilai baik proses maupun hasilnya? Baik, jadi kalau untuk proses ya, kita bisa melihat baik itu saat melakukan asesmen awal maupun saat kegiatan diskusi. Jadi ketika proses kita bisa menilai tingkat keaktifan siswa, tingkat keaktifan, pemahaman, dan yang lain-lain. Dan penilaian itu bisa kita gunakan untuk perbaikan kita pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi setelah kegiatan pembelajaran bisa dilakukan dengan melakukan asesmen dan kemudian melakukan refleksi bersama-sama bersama dengan anak, sehingga untuk pertemuan berikutnya kita mendapatkan masukan. Sedangkan untuk di akhir tujuan pembelajaran kita bisa melakukan asesmen asesmen akhir, jadi kita tahu tentang ketercapaiannya. Tentu dua-duanya sangat penting, baik untuk asesmen formatif awal ya maupun di asesmen akhir seperti itu. Baik, terima kasih Bu untuk waktunya yang sudah memberikan waktunya untuk wawancara kali ini. Semoga apa yang Ibu berikan kepada saya tadi itu dapat bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video wawancara ini dan juga guru-guru lainnya. Terima kasih kembali, semoga ya bisa memberikan manfaat ya. Semoga juga untuk ini Dera ya bisa menyelesaikan tugasnya dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih kembali.